Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Azam dengan NPM 202200026. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia masa kolonial abad ke-16 sampai abad ke-19. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Lampung dalam melawan kolonialisme yang ada di Lampung. Perlawanan masyarakat Lampung pada abad ke-19 ini merupakan sebuah penentangan terhadap dominasi asing, yaitu bangsa Belanda yang ingin menguasai wilayah Lampung. Ketertarikan Belanda untuk menguasai Lampung karena wilayah Lampung adalah penghasil lada, cengkeh, dan kopi dengan kualitas baik dalam jumlah yang melimpah. Jika wilayah Lampung yang kaya sumber daya alam dapat dikuasai, maka sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Pada masa sebelumnya, Lampung adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Banten. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa para pangeran Lampung merupakan keturunan dari Fatahillah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam. Hubungan antara Lampung dan Banten ini telah mengikat kedua belah pihak. Keduanya memiliki pandangan bahwa jika ada musuh yang menyerang Lampung ataupun juga Banten, keduanya akan saling membantu. Pada 22 November 1808, Lampung dijadikan daerah yang langsung di bawah pemerintahan Belanda. Hal ini tentu saja ditentang rakyat Lampung, maka terjadilah perlawanan di mana-mana. Seperti salah satunya perlawanan di daerah Abung atau Kota Bumi di bawah Pangeran Indrakusuma. Perlawanan ini bisa dipadamkan. Pangeran Indrakusuma ditangkap dan dibuang keluar wilayah Lampung, kemungkinan ke Banten. Para pengikutnya pun menyusul mencari Pangeran Indrakusuma ke Banten, tetapi tidak membuahkan hasil. Rupanya perlawanan masyarakat Lampung tidak terhenti di sini saja. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit perlawanan-perlawanan dari Pangeran Lampung, yaitu ada Raden Intan I, Raden Imba II, Batin Mangunang, dan Raden Intan II. Yang pertama ada Raden Intan I. Raden Intan I juga merupakan penguasa Lampung yang memiliki kekuasaan nyata karena kepemimpinannya diakui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu De Andes. Pengakuan atas kepemimpinan dan pengangkatan Raden Intan I ini karena Belanda sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari pasukan Inggris. Keadaan berubah ketika tahun 1811 Pulau Jawa diserang pasukan Inggris dan kekuasaan Belanda diambil alih oleh Inggris. Daerah Lampung juga secara otomatis dipandang sebagai daerah jajahan Inggris. Ketetapan mengenai status Lampung sebagai jajahan Inggris disampaikan melalui residen yang berkedudukan di Banten pada tanggal 26 Februari 1812. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka surat dari De Andes yang mengakui kepemimpinan Raden Intan I tidak diakui, bahkan ditahan oleh Raffles tanpa diganti. Raden Intan I menginginkan kekuasaan penuh terhadap Lampung dan melakukan perlawanan bersama masyarakat Lampung terhadap Belanda. Oleh karena itu, pada bulan Juni 1817, asisten residen Belanda menemui Raden Intan I di Kalianda. Dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain, yaitu yang pertama, Raden Intan I bersedia mengakhiri jalan kekerasan dan bersedia membantu pemerintah. Lalu yang kedua, Raden Intan I akan diakui kedudukannya sebagaimana pada zaman pemerintahan De Andes. Lalu yang ketiga, Raden Intan I mendapat pensiunan sebesar Fee 1.200 per tahun, sedangkan saudaranya masing-masing Fee 600 per tahun. Pada bulan Desember 1825, perwakilan Belanda yang berkedudukan di Teluk Betung bersama letnan misionis dengan kekuatan 30 orang serdadu dan 7 opas datang ke negara ratu dengan maksud menangkap Raden Intan I untuk dibawa ke Teluk Betung. Rupanya Raden Intan I dalam keadaan sakit. Beliau meminta waktu 2 hari sebelum dibawa ke Teluk Betung. Namun pada hari tanggal 13 Desember 1825, tiba-tiba Raden Intan I bersama dengan masyarakat Lampung menyerang perkemahan orang-orang Belanda. Mereka terpaksa pulang ke Teluk Betung tanpa Raden Intan I. Namun 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1828, Raden Intan I wafat dan digantikan oleh Raden Imba II pada masa kepemimpinan Raden Intan I. Solidaritas masyarakat Lampung dapat dilihat dari dukungannya terhadap
pemimpin mereka. Meskipun pada masa Raffles kedudukan Raden Intan I tidak diakui, namun hal tersebut tidak berpengaruh. Lalu yang kedua ada Raden Imba II. Raden Imba II merupakan putra dari Raden Intan I yang bergelar Kusuma Ratu dan menjalankan pemerintahan di Lampung mulai tahun 1828 sampai 1834. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak sekedar mewarisi kedudukan dan kekuasaan ayahnya, namun beliau juga dikenal memiliki jiwa patriot untuk meneruskan perjuangan ayahnya melawan penjajahan di tanah Lampung. Melihat gerak-gerik Raden Imba II, pihak Belanda di Teluk Betung merasa cemas, sehingga dalam sebuah nota, asisten Residen Du Bois menganjurkan pemerintahan Hindia Belanda untuk menaklukkan dan menghancurkan kekuasaan lokal di Lampung, terutama kekuasaan Raden Imba II. Di tahun 1832, Belanda kembali menyerang Raden Imba II beberapa kali, namun selalu gagal. Hingga di tahun berikutnya Belanda tetap berusaha untuk menangkap Raden Imba II. Pada tanggal 8 Agustus 1833, Belanda menyerang Raden Imba II dan pengikutnya di kaki Gunung Rajabasa, namun mengalami kegagalan kembali. Pada tahun 1834, di awal bulan Juli, Belanda kembali melakukan serangan terhadap masyarakat Lampung bagian selatan yang merupakan wilayah di bawah pimpinan Raden Imba II. Penyerangan yang dilakukan tetap dapat dikalahkan oleh masyarakat Lampung yang dipimpin oleh Raden Imba II. Melihat kekalahan yang terus-menerus dalam beberapa tahun membuat Belanda semakin marah dan kembali mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Powell. Tetapi sayang sekali pasukan tersebut juga gagal untuk melakukan masyarakat Lampung. Hingga pada akhirnya pada tanggal 23 September 1834 dengan kekuatan 21 opsir dan 18 orang serdadu di bawah pimpinan Kolonel Elaud dilengkapi dengan peralatan meriam, benteng Raja Gepeh berhasil direbut dan perlawanan masyarakat Lampung berhasil dipatahkan. Pada penyerangan tersebut Raden Imba II berhasil meloloskan diri beserta 2 hulu balangnya dan berniat untuk meminta bantuan kepada Sultan Lingga yang merupakan iparnya. Namun sangat disayangkan, Sultan Lingga yang sangat diharapkan Raden Imba II telah mendapat tekanan dari Belanda, sehingga Sultan Lingga terpaksa menyerahkan Raden Imba II kepada pihak Belanda. Setelah Raden Imba II ditangkap, Belanda memberikan hukuman dengan membuangnya ke timur. Lalu selanjutnya ada perjuangan dari Batin Mangunang. Pada masa awal perjuangannya, Batin Mangunang telah memiliki kerjasama dengan Raden Intan I untuk menentang penguasaan Belanda di wilayah Lampung. Hal yang lebih menggelisahkan Belanda adalah daerah Kalianda dan Teluk Semangka masih dalam penguasaan Batin Mangunang, sehingga Belanda merasa perlu untuk melakukan perbaikan dalam hal pemerintahannya di wilayah Lampung. Pada tahun 1829, dengan surat keputusan nomor 19 Belanda ingin memindahkan pemerintahannya dari Teluk Betung ke Terbanggi, namun hal itu terhalang akibat Batin Mangunang, Paksi Benawang dan Raden Imba II yang tetap menguasai keadaan sehingga menghambat tujuan Belanda tersebut. Batin Mangunang menjalin kerjasama dengan pemimpin di wilayah Lampung Selatan yaitu Raden Intan I dan Raden Imba II. Keberhasilan Batin Mangunang dalam menyatukan keberagaman yang ada tidak pernah lepas dari kesadaran masyarakat mengenai toleransi, kerjasama, serta kepentingan bersama. Usaha yang dilakukan Batin Mangunang dan masyarakat Lampung terbukti telah berhasil meresahkan pihak Belanda. Lalu yang keempat ada Raden Intan II. Raden Intan II merupakan putra dari Raden Imba II dan cucu dari Raden Intan I. Dengan dilantiknya Raden Intan II sebagai ratu membawa kecemasan tersendiri bagi pemerintahan Belanda, karena sudah dapat dipastikan bahwa dengan naiknya Raden Intan II sebagai ratu akan membawa kerusuhan bagi Belanda setelah 15 tahun tidak ada perlawanan. Belanda merasa damai dan berkuasa di Lampung tanpa ada penentangan yang berpengaruh. Perlawanan yang terus dilancarkan semakin tidak bisa dibendung oleh kolonial Belanda sehingga ditawarkannya perdamaian oleh asisten residen Kapten J. Kohler kepada Raden Intan II dengan janji bisa menguntungkan bagi Lampung. Hal tersebut dilakukan agar perdamaian dengan masyarakat Lampung dapat segera terlaksanakan dan pada nantinya Belanda dapat kembali menyerang. Dalam kondisi apapun selama perjuangannya, Raden Intan II tidak pernah menyerah dan putus asa dengan keadaan. Hal tersebut benar-benar terjadi sampai detik terakhir perjuangan. Raden Intan II tidak pernah menyerah pada penjajah. Bahkan kematiannya disebabkan oleh pengkhianatan Raden Ngerapat yang merupakan kepala kampung yang dipercayai oleh Raden Intan II.
tentara Belanda melakukan penyerangan pada saat Raden Intan II berada dalam kondisi tidak siap perang. Meskipun kondisinya terjepit, Raden Intan II tetap melakukan perlawanan sampai akhirnya harus gugur karena pertempuran yang tidak seimbang. Baik teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya tentang perlawanan rakyat Lampung. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.